Oke, mungkin saya akan mengambil alih. Mungkin yang pertama, untuk materi yang akan kita bahas nanti, ada beberapa materi. Yang pertama ada vektor dan skalar, ada statika dan kesetimbangan, ada kinematika partikel, hukum Newton, usaha dan energi, dan yang terakhir impuls dan momentum. Oke, yang pertama mungkin vektor dan skalar ya. Untuk vektor dan skalar, yang pertama itu kita akan membahas tentang besaran. Untuk besaran sendiri adalah suatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam nilai satuan tertentu. Untuk besaran di sini dibedakan menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Untuk besaran pokok sendiri itu yang berdiri sendiri dan tidak diturunkan dari besaran yang lain. Misal itu panjang, terus ada berat, ada waktu, itu kan untuk satuannya kan mempunyai satuan misal panjang, meter, senti, dan begitu. Terus untuk besaran turunan ini gabungan dari besaran pokok yang tadi. Jadi untuk luas, volume, dan massa jenis zat itu merupakan besaran turunan. Mungkin kita nanti akan review sedikit-sedikit aja tentang materi fisika dasar ya. Nah ini nih, selanjutnya ada besaran vektor. Untuk besaran vektor sendiri itu pengertiannya besaran yang dicirikan oleh besar dan arah. Jadi untuk vektor itu mempunyai arah lah intinya. Jadi untuk contohnya ada kecepatan, percepatan, dan gaya. Selanjutnya ada besaran skalar. Untuk besaran skalar ini besaran yang seperti tadi, besaran yang cukup dinyatakan oleh besarannya saja. Nah, ini untuk vektor. Mungkin yang dasar dari vektor adalah menentukan skalar, menentukan resultan. Maaf, mungkin dari teman-teman kan sudah paham ya untuk resultan vektor itu rumusnya bagaimana. Untuk resultan kan itu kan tengah antara kedua vektor. Jadi untuk rumus dari resultan vektor sendiri itu ada akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa. Nah, mungkin ini adalah contoh soal untuk resultan pada vektor. Mungkin yang pertama itu ada 3 gaya yang bekerja pada suatu benda. Untuk F1-nya itu 40 Newton, F2-nya itu 60 Newton, dan F3-nya itu 31 Newton. Untuk mungkin teman-teman bisa sambil ngerjain. Nah, ini caranya nanti bagaimana, nanti kita bahas. Untuk F1 itu mempunyai sudut 30 derajat, untuk F2 mempunyai sudut 45 derajat, dan F3 mempunyai 53 derajat. Terus kita nanti akan menentukan F1X, F1Y, F2X, F3Y, Fx dan Fy. Mungkin kalau dilihat-lihat nanti, ini arahnya bakal cenderung kemana? Mungkin ada yang mau menjawab atau gimana, silakan. Ya udah, kalau nggak ada yang mau menjawab, mungkin langsung bahas saja ke penjelasannya. Nah, yang pertama itu kita menentukan ini masing-masing Fx dan Fy-nya untuk masing-masing gaya yang diberikan. Yang pertama kita menentukan F1X. Untuk F1X ini menggunakan cos. Jadi kan tadi kan derajatnya 30 nih. Nah, itu menggunakan cos 30, dan untuk yang Fy itu menggunakan sin. Jadi untuk rumusnya bisa dilihat di layar. Untuk F1X-nya itu 40 cos 30 dan F1Y-nya itu 40 sin 30. Terus untuk F2-nya itu juga sama. Yang pertama menentukan Fx-nya dulu, lalu Fy-nya.
untuk F2X-nya didapatkan hasil 42,426 Newton dan F2Y-nya itu 42,426 Newton. Kenapa sama? Karena ini kan sudutnya juga sama kan. Nah, itu menyebabkan gayanya nanti sama. Lalu F3, untuk F3 ini sama sebenarnya seperti yang sebelum-sebelumnya. Pertama menentukan Fx dan yang kedua menentukan Fy. Setelah diketahui, nanti yang kanan yang Fx dijumlah terlebih dahulu, disatukan terlebih dahulu dan Fy-nya disatukan lagi. Mungkin untuk yang Fx itu arah-arahnya itu yang kanan itu nanti arahnya positif, yang kanan atas itu arahnya nanti positif, dan yang kiri bawah nanti simbolnya nanti negatif. Jadi yang pertama itu Fx1, ya ini sama aja sih sebenarnya. Fx1 ini kan positif, terus nanti dikurangi Fx2 sama Fx3. Jadi nanti didapatkan hasil 26,441, ini arahnya ke kiri. Jadi ini aslinya lambangnya min 26,441 Newton. Untuk Fy juga sama, untuk yang atas nanti positif, yang ke bawah juga negatif. Ini kalau arahnya ke atas jadi positif. Terus untuk menentukan F itu dilihat dari Fx dan Fy. Yang pertama ini kan Fp ke kiri dan Fy-nya ke atas. Jadi nanti untuk gayanya cenderung ke arah sini F2. Di dihitung untuk mencari F-nya itu menggunakan rumus akar Fx kuadrat plus Fy kuadrat, nanti didapatkan sehingga didapatkan hasil 46,02 Newton. Terus untuk mencari besar sudutnya itu menggunakan Fy per Fx, maka didapatkan untuk tangannya itu 54,93. Mungkin untuk vektor ada yang ditanyakan mungkin. Ya silakan. Izin bertanya Mas, nama saya Bayu. Rumus resultan tadi kan A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2 cos theta ya Mas. Berarti yang di soal tadi kan F2 sama dengan Fx kuadrat, akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Itu cosnya tuh nggak dipakai karena apa Mas? Karena itu 90 derajat. Sebenarnya kita kan belum mengetahui nih untuk cosnya berapa atau sudutnya berapa. Jadi kita cari besarnya gaya terlebih dahulu. Terus nanti ini kan F4 nih, F4 kan sama dengan F. Terus nanti digunakan untuk mencari sudutnya. Jadi karena sudutnya belum diketahui, kita cukup ini aja dulu, menggunakan kedua gaya. Kan ini kan untuk Fx sama Fy-nya, terus dicari resultannya. Jadi gitu. Mungkin yang lain membantu, ada yang berpendapat lain. Kalau saya sih ini karena kita di sini kan belum mengetahui nih besar sudutnya berapa. Nah, jadi kita cari dulu untuk besarnya F. Jika sudah, nanti kita lihat kita cari besar sudutnya. Terima kasih Mas. Ya, silakan yang mau bertanya. Mas izin bertanya, perkenalkan nama saya Leana. Ketika ditanya soal seperti itu, apakah kita harus mencari Fx dan Fy-nya, Mas? Terima kasih. Atau cuma Fx-nya doang, satu arah doang, atau gimana? Terima kasih. Maksudnya gimana tadi? Jadi kan kita pernah mendapat soal seperti ini, cuman disuruh nyari salah satu kalau nggak Fx, kalau nggak Fy-nya gitu, Mas.
Ini kalau misal kita dapat soal seperti ini, apakah kita juga menulis fx dan fy-nya? Iya. Jadi semuanya itu harus diketahui kan untuk mengetahui apa namanya nanti ini kan kalau ditarik ke sini, sama tarik ke sini nanti dominan kemana arahnya. Nah, itu kita harus mencari apa namanya gayanya satu persatu, gaya dari Fx itu berapa, Fy berapa dari masing-masing gaya yang telah diberikan ke benda tersebut. Jadi kita harus mencari Fx sama Fy nanti masing-masing gaya nanti ditotalkan gitu. Terus kita mencari arah Fx terakhirnya itu bagaimana, F terakhirnya itu nanti bagaimana. Baik, Mas. Terima kasih. Oke. Ya mungkin satu pertanyaan lagi nanti ini kan masih panjang kan untuk materinya. Mungkin satu pertanyaan lagi. Silakan. Izin bertanya, Mas. Nama saya Donel Muhammad. Ini kan udah ketemu nih F4-nya gimana, tapi cara lihat arahnya tuh gimana, Mas? F4-nya itu. Terima kasih. Oke. Untuk melihat arahnya, ini kan udah dari sini sih sebenarnya untuk melihat arahnya. Untuk Fx-nya ke kiri, bentar, untuk Fx-nya ini kan ini min 26 arahnya ke kiri. Terus untuk Fy-nya arahnya ke atas. Jadi nanti untuk F-nya, maka arahnya itu nanti cenderung ke sini. Nggak mungkin kan kalau ke atas sama kiri nanti arahnya ke sini untuk apa namanya gayanya. Jadi untuk gayanya nanti cenderung ke arah kiri atas ini. Bisa dilihat dari total Fx sama Fy-nya. Terima kasih, Mas. Oke. Mungkin lanjut ke materi selanjutnya. Mungkin di sini Mas Felix akan menjelaskan tentang statika dan keseimbangan. Silakan. Oke, selamat pagi semua. Jadi hari ini saya mau coba ngejelasin sedikit tentang statika dan keseimbangan. Jadi sebenarnya kalau statika dan keseimbangan ini tuh menurut saya hampir sama aja sebelumnya kayak Mas Reza jelasin. Bedanya di sini kita mungkin bakal lebih ke implementasinya aja kali. Oke, jadi pertama itu ada keseimbangan partikel. Jadi keseimbangan partikel itu jadi pertama kita untuk keseimbangan dulu deh. Sebentar. Oke, jadi kalau ditanya apa itu kesetimbangan, jadi kesetimbangan itu adalah benda dalam keadaan diam atau pusat massanya bergerak dengan kecepatan tetap. Terus kalau misalnya partikel itu apa sih? Partikel itu adalah ukuran atau bentuk kecil dari sebuah benda atau objek. Nah, kalau untuk kesetimbangan partikel ini, yang pasti itu harus ada sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F sama dengan 0. Jadi, gaya yang bekerja pada partikel tersebut harus sama dengan 0. Oke, next. Oke, lanjut ke kesetimbangan benda tegar. Jadi kenapa sih benda itu bisa tegar misalnya? Benda yang jika dikenai gaya dan kemudian gayanya dihilangkan, bentuk dan ukurannya tidak berubah. Jadi itu benda itu bisa dibilang tegar kalau misalnya ketika udah dikasih gaya, benda itu tetap bentuknya tetap fix dan ukurannya juga tetap sama. Itu yang bisa dibilang dari kesetimbangan tegar. Lalu gimana jumlah gayanya itu seperti yang tadi saya sudah sempat omongin, jumlah gayanya itu harus sama dengan 0. Oke. Nah, tapi di sini gara-gara ada ini bukan hanya sebuah partikel, ini benda tegar, jadi kita juga pengen harus ada sigma torsi sama dengan 0. Nah, sigma F sama 0 itu untuk keseimbangan translasi
dan sigma torsi sama 0 itu untuk keseimbangan rotasi. Nah, tapi harus diperhatiin juga kalau misalnya untuk sigma F ini itu bakal ada di sumbu X, ada di sumbu Y, ada di sumbu Z, tergantung sama soalnya. X. Oke, jadi keseimbangan itu sebenarnya dibagi 3. Ada yang stabil, labil, dan netral. Jadi kalau stabil itu kemudian dilepas, benda akan kembali ke keseimbangan semula. Contohnya kayak persegi ini, oke? Lalu titik berat benda akan naik. Nah, selanjutnya kemudian kalau labil itu kemudian dilepas, benda tidak akan kembali ke kedudukan semula. Lalu titik berat benda turun dan garis kerja dari gaya berat akan melalui titik labilan. Oke, lanjut lagi yang terakhir kan, sorry mas, bisa balik, bentar. Yang terakhir ini netral, jadi ketika objeknya itu dilepas, benda akan tetap seimbang atau menempati kedudukan seimbang baru. Titik berat benda tetap. Nah, makanya kayak lingkaran di sini kan sebenarnya dia nggak punya patokan siapa yang menjadi tumpuannya dia kan. Beda sama persegi dan jargonnya misalnya di sini. Nah, itu yang bikin kenapa lingkaran itu atau bola di misalnya itu dibilang netral. Karena ini itu titik beratnya itu tetap. Gitu. Next. Oke, jadi ini sebenarnya kayak yang saya sempat bilang tadi, ini tuh sama kayak yang Mas Reza jelasin tadi. Boleh langsung di next aja, Mas. Oke, jadi ini untuk rumus perhitungannya. Kira-kira dari teman-teman ada yang dibingungin dulu nih? Mana? Oke, saya coba jelasin aja kali ya. Tadi kalau misalnya boleh balik ke halaman sebelumnya, Mas. Nah, oke, jadi kalau dilihat dari sama teman-teman di sini ada T1 dan T2. Di mana T1 dan T2 ini tuh masing-masing itu mengapit sudut sebesar 30 sama 60. No, 30 sama 60 derajat. Kita coba mulai dari T1 dulu. Jadi kalau misalnya untuk rumusnya itu adalah W itu sebagai weight atau berat, cos alfa per sin alfa plus B. Itu dulu untuk rumusnya. Nah, kira-kira kalau di sini beratnya berapa sih? 8 dikali 10 harus 80 dong beratnya. Karena kan yang dilihat sini itu kan massa ya. Yang 8 kg di bawah sini itu masih massa. Jadi kita kali 10 dulu. Jadi 80 kayak gitu. Sebentar. Oke. Terus kita lanjut lagi ke apa namanya? Ke cosnya kayak tadi saya udah bilang W cos alpha per sin A plus B. Oke, kalau di sini kan ntar saya coba notate aja kali ya biar lebih gampang. Ya pasti udah ini anggap aja di tengah lah ya. Oke. Sorry. Anggaplah di tengah. Oke. Di sini tuh kan di sini tuh sudutnya 90 ya. Di sini 90 artinya di sini kan sudutnya 30. Nah, cos yang kalau gitu tapi kita terfokus ke 60 ini aja. Kalau kita perhatiin di sini bisa ambil di next nggak, Mas? Sini saya hapus dulu deh. Nah, kalau gitu kenapa bisa di sini cos-nya cos 30? Jadi kita tuh yang dilihat itu yang kita apit di bawah itu yang tadi 30 derajat di bawah. Kan sudah saya sempat gambarin ada yang dikasih tahu 60, 90 sama 30 di bawah. Nah, 30 itu yang dipakai dan selanjutnya dibagi sama 30 plus 60. Lalu kalian tinggal masukin nilai dari masing-masing dan jadi sama kayak tadi sama kayak yang ini juga. Yang ini juga sama. Kenapa ini cos 60? Karena
karena sama kalau misalnya kalian tadi di bawah itu, pas diambil yang di bagian bawah tadi saya sempat kasih tahu, yang 30 kan otomatis 30, 90 sama 60. Jadinya dihitung sama dengan 40 Newton. Nah, oke, ini sih kira-kira di sini dia mau tanya dulu nggak? Ya gimana? Izin bertanya Mas, perkenalkan nama saya Nasrul. Itu Mas Ya, yang untuk bagian yang sin alpha plus beta itu kenapa ya Mas jadi ditambah Mas? Kan kalau yang dari contohan di awal tadi, kalau langsung W cos theta aja kan Mas bisa itu. oke, bisa mundur dulu. Yang di pembaginya ya. Iya Mas. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kenapa pembagian ditambah, karena di sini tuh kan ada gaya tarik menarik antara satu sama lain nggak sih? Kamu lihat, eh, jadi ini sama-sama mempengaruhi satu sama lain. Dan akhirnya kenapa dia itu, sorry, akhirnya itu dia bakal ada pembagian ini. Dan akhirnya ditambah itu untuk ngekalkulasi efek tarik menariknya mungkin. Kalau simpelnya kayak gitu sih. Baik Mas, terima kasih. Oke, ada yang mau nanya nggak? Harusnya belum ada sih ya. Masih gampang kan? Oke, di next aja kali dulu Mas ya. Oke, ada nomor selanjutnya ini, perhatikan uraian vektor pada sistem berikut. Oke. Jadi sebenarnya bentar ya. Oke, jadi sebenarnya saya ingat juga tuh pas di UTS saya dulu pas maba sempat ada soal yang tadi keluar sama, saya lupa sih dulu di UTS atau di UAS yang kayak gini juga. Saya itu diminta untuk diurai penguraian vektor dari sebuah sistem dulu. Nah, coba next, bisa di next dulu deh Mas. Coba. Oke, saya udah ngebuat step 1, step 2, step 3 sampai step 4 di sini. Kalau teman-teman lihat di sini, pertama itu ada proses penguraiannya dulu kan. Proses penguraiannya dulu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan kita belum tahu sebenarnya T2 ini tuh berapa misalnya kayak gitu. Nah, sorry Mas, bisa balik bentar nggak Mas? Biar ya ini mohon diingat dulu ya, satuan itu ini masanya 60 kg. Oke. Oke, next. Oke, tadi kan masanya 60 kilo, berarti di 60 kilogram ya. Nah, sama yang kayak Mas Reza sebelumnya jelasin tadi, kita di sini bakal nyari TX-nya dulu. T2X persis ya, T2X dulu. Nah, ini sorry ini saya lupa nyantumin kayaknya. Jadi T2X ini tuh tadi kan 60 ya. Jadi simpel aja dulu, kita nggak usah pakai sudut-sudut. Jadi bisa kita cari itu dengan 60 yaitu masanya tadi dikali gravitasi sebesar 10 jadilah 600 Newton untuk bagian ini. Jadi kita penguraian dulu. Habis itu selanjutnya kita bakal nyari buat di sumbu X di mana seperti saya sudah jelasin tadi, kalau misalnya mau dalam kondisi setimbang itu semua itu sigma F itu sama dengan 0. Entah itu Fx, entah itu sigma Fx, entah itu sigma Fy, semuanya sama dengan 0. Jadi pertama kita ngebuat dulu T2X min T1X sama dengan 0. Ya kan? Karena kalau misalnya yang tadi saya sempat jelasin ke Ahmad tadi, di sini tuh ada efek tarik menarik gitu. Jadi semua itu harus pokoknya ketika dikalkulasi nanti keduanya itu harus memiliki gaya yang sama, sehingga salah satu
dikurangi bisa sama dengan 0. Nah, kalau gitu nah ini kita lanjut lagi, bener dong logikanya, kalau misalnya sama dengan 0, otomatis kedua nilai itu sama. Jadi T2 dikali sin 60, oke, sin 60, mudah-mudahan paham lah ya sin 60 dari mana, sama dengan T1 sin 30, oke. Nah, tadi kan kita udah sempat nyari T2-nya ya. T2-nya itu 600. Jadi ketika dimasukin ke sini, T1 sama dengan 600 akar 3 Newton. Oke. Ini kita udah dapat persamaan pertama. Nah, selanjutnya kita bakal mengkalkulasi yang ada di sumbu Y. Ingat, walaupun di sumbu Y tetap sigma FY-nya harus sama dengan 0. Karena di sini bakal ada T1Y, T2Y, min F sama dengan 0. Oke, karena kalau kalian lihat di sini di bawah, di sini ada F kan? Perhatiin deh. Bentar, annotate dulu. Nah, oke. Sini paham ya? Oke. Nah, lalu kenapa sih T1 sama T2-nya ini T1-nya itu sama T2-nya ini malah ditambah, kan tadi dikurang. Nah, karena di sini tuh mau kita tarik ke sumbu ya keduanya. Dan dia arahnya ke atas kan, keduanya nih. Oke. Sebenarnya bisa aja kalau kalian mau arahin ke bawah. Tapi ujung-ujungnya sin atau cos-nya bakal nilainya minus-minus juga. Jadi pada akhirnya dia emang ke atas. Karena emang mutlak dia juga di atas sumbu gitu kan arahnya. Bener kan? Nah, kalau gitu kita langsung kita hitung aja. Kita udah tahu nilai T1, udah tahu nilai T2. Tinggal kita masukin di sini. Kita masukin ke persamaannya. Karena kan kita pengen tahu nilai F-nya nih misalnya. Jadi kita yang udah kita tahu kita satuin untuk bisa mengetahui nilai, untuk menghitung nilai F-nya. Oke, kita udah masukin semua kayak gini, simple ya. Mudah-mudahan paham. Tadi kan udah dijelasin tiap angkanya. Pas ini udah dimasukin, selanjutnya jadi pas persamaan ini udah disiapin, akhirnya sama persamaan itu kita dapat F sama dengan setengah akar 3 T1 ditambah setengah T2. Oke, akhirnya kan kita udah punya T1 T2, kita masukin aja satu-satu, kita kalkulasi, dan pas kita tambah nanti bakal bernilai 2400 Newton. Sorry nih kayak kemarin sempat sabar ya. Ya pokoknya nanti kalian bakal kalkulasi deh. Jadi kayak kemarin sempat salah nulis atau ngitung. Kayak gitu dulu deh. Gitu dulu sih. Kira-kira ada teman-teman yang mau tanya nggak? Ya, gimana? Izin bertanya Mas, nama saya Bayu. Iya. Itu yang F sama dengan setengah akar 3 T1 ditambah setengah T2. Itu kan Iya. jadi F-nya di bawahnya tuh dimasukkan angka yang tadi ya Mas, kan 600 akar 3 tambah 600 akar 3. Itu Iya, gimana bisa gitu Mas? Nah, ini yang bawah ini seharusnya saya step 4-nya nih abaikannya dulu. Nanti kalian bisa ngitung sendiri aja. Ini kayak saya salah input. Jadi Oh, gini. Lihatnya sampai step 3 dulu. Jadi kan ini kan F-nya itu kan dari persamaan T1 dan T2 itu ya, yang udah kita buat di paling atas. T1 cos 30, T2 60. Nah, kenapa mereka harus ada cosnya masing-masing dari tiap T-nya? Gara-gara kita mau narik mereka ke sumbu Y. Dan kebetulan F ini itu berlawanan arah sama kedua tegangan tersebut. Oke? Nah, pas sudah kita elaborasi dari tiap persamaan, dia bakal ngebentuk ya cos 30 sama cos 60 kan nilainya mutlak ya, maksudnya tinggal kita masukin, dan T1-nya kita udah tahu nilai berapa, itu 600 akar 3 Newton, dan T2 kita juga udah tahu 600 berapa. Nah, dari situ
nanti dari teman-teman bakal tinggal masukin aja ke bawah. Ini step 4-nya abain aja, saya salah nulis, sorry, mohon maaf juga. Pokoknya nanti tinggal dimasukin ke teman-teman kalkulasi aja, kayak gitu. Baik, makasih Mas. Oke, sama-sama, Bayu. Ya teman-teman, ada yang mau dibingungin lagi? Masih ada yang dibingungin nggak? Oke deh, kalau dari teman-teman kayaknya udah nggak ada yang bingungin. Mantap. Next dong, masih ada nggak ya? Oke deh. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang kinematika partikel. Jadi kinematika partikel itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang gerakan benda dengan mengabaikan gaya-gaya yang mengakibatkan gerak benda itu sendiri. Bisa di next. Nah, untuk pembahasannya itu, jadi yang pertama kita bahas tentang perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Nah, perpindahan, kecepatan, dan percepatan itu merupakan besaran vektor. Kenapa? Karena dari perpindahan, percepatan, dan kecepatan itu dia memiliki arah kayak gitu. Nah, yang pertama itu ada perpindahan. Nah, perpindahan itu apa? Jadi perpindahan itu merupakan perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu tergantung dengan sistem koordinatnya. Bisa di next. Terus kemudian itu ada kecepatan. Nah, kecepatan sendiri, jadi untuk mencari kecepatan rata-rata itu gampang aja, jadi rumusnya itu perpindahan dibagi waktu yang diperlukan. Terus bisa di next, Mas. Terus ada kecepatan sesaat. Kalau kecepatan sesaat sendiri itu rumusnya dx per dt. Terus ada catatan, jadi di fisika itu ada kecepatan dan juga ada kelajuan. Nah, kalau kecepatan itu dia vektor, sedangkan kalau kelajuan itu dia skalar. Nah, untuk kelajuan rata-rata sendiri itu rumusnya jarak total yang ditempuh dibagi dengan waktu yang diperlukan. Terus untuk selanjutnya yaitu percepatan rata-rata. Jadi untuk percepatan rata-rata itu rumusnya delta V per delta T. Kalau untuk percepatan sesaat itu dV per dt. Terus langsung bisa di next. Oke, selanjutnya pembahasannya itu mengenai gerak lurus. Jadi mungkin kalau gerak lurus ini udah sering banget ya dibahas dari kita SMP. Ya, jadi kalau gerak lurus sendiri itu dibedakan jadi dua ya, ada gerak lurus beraturan sama gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau gerak lurus beraturan itu dia V-nya konstan. Jadi karena dia V-nya konstan, dia percepatannya itu 0. Itu kalau dia gerak lurus beraturan. Bisa di next. Terus kalau yang gerak lurus berubah beraturan, itu dia yang konstan itu percepatannya. Nah, sebenarnya di fisika ini kan pasti apa ya, kayak kita bakalan sering banget kan nemu soal-soal mengenai gerak lurus. Nah, kalau gerak lurus ini sendiri kan dia udah ada rumusnya ya. Jadi sebenarnya itu gampang. Kalau soal-soal mengenai gerak lurus itu kita kayak tinggal masuk-masukin rumus aja. Cuman yang sering kita bingungin dan kesulitan itu kayak kita menentukan ini tuh pakai rumus yang mana kayak gitu kan. Nah, jadi mungkin dipahamin dari konsep awalnya aja. Jadi kalau di gerak lurus itu kan kita ada dua, gerak lurus beraturan sama berubah beraturan. Mungkin dipahamin aja konsepnya kalau gerak lurus beraturan itu dia V-nya yang konstan, jadi dia percepatannya 0. Sedangkan kalau gerak lurus berubah beraturan, dia yang konstan itu percepatannya, kayak gitu. Nah, gerak lurus berubah beraturan sendiri itu kan dibagi lagi menjadi dua, yaitu gerak dipercepat sama diperlambat. Bisa di next. Nah, ini contohnya gerak jatuh bebas. Nah, jadi gerak jatuh bebas ini sendiri itu merupakan contoh dari gerak lurus berubah beraturan yang dia itu diperlambat. Nah, untuk gerak jatuh bebas ini sendiri itu dia percepatannya itu pakai G atau percepatan gravitasi kayak gitu. Terus buat
rumus dari gerak jatuh bebas itu bisa dilihat di layar kayak gitu. Nah, kenapa dia minus itu karena dia kan gerak jatuh bebas. Nah, itu dia kan arahnya ke bawah, jadi dia negatif kayak gitu. Oke, mungkin kita bisa langsung ke contoh soal. Jadi bisa dibaca di contoh soal itu ada seorang pemain baseball melempar bola sepanjang sumbu Y dengan kecepatan awal 12 meter per second. Berapa waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimum dan berapa ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola tersebut. Nah, dari teman-teman sendiri, kalau dari contoh soal itu dia masuk ke GLBB dipercepat atau diperlambat? Kira-kira. GLBB diperlambat. Diperlambat, Mbak. Kenapa diperlambat? Karena melawan gravitasi. Oke, thank you. Mungkin bisa langsung dilanjut ke next. Nah, oke, jadi ini pembahasannya ya. Jadi tadi kan ada pemain baseball, dia ngelempar bola ke atas gitu ya. Nah, dia udah diketahui kalau percepatannya itu pasti pakai G. Nah, terus tadi V0-nya itu dia 12. Nah, untuk mencari ketinggian maksimum, itu dia pakai rumus yang ini kan. Jadi ini kan rumus general dari GLBB ya. Nah, ini kayak tinggal di apa ya? Tinggal dibalik-balik aja kan. Jadi dia kan nggak punya kecepatan akhir. Jadi buat soal yang barusan itu sebenarnya dia masuk di gerak lurus yang dipercepat. Kenapa? Karena dia apa ya? Jadi ini contohnya kan dia nggak ada ini kan, nggak ada V akhirnya. Jadi buat menentukan tinggi maksimumnya itu dia kan V sama dengan V0 plus GT. Jadi buat nyari T-nya itu kan tinggal dibalik-balik aja kan. Nah, dia kan nggak punya VT. Jadi 0 min 12 per min 9,8. Nah, untuk min 9,8-nya itu karena dia jadi kan dia dilempar ke atas, terus dia jatuh ke bawah gitu kan pastinya. Nah, itu kenapa dia jadinya minus 9,8. Nah, jadi T-nya itu ketemu 1,2. Terus untuk ketinggian maksimum yang dicapai itu juga ini langsung dimasukin rumus aja, V min V0 kuadrat per 2A, kayak gitu. Ketemu 7,3. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyain? Mungkin belum ada ya. Jadi mungkin dari teman-teman bisa dipahamin konsepnya aja sih. Kalau di gerak lurus ini dia kapan pakai rumus ini, kayak apa ya, dipahamin soalnya aja. Jadi di soal itu kita bisa yang diketahui itu apa aja. Jadi kalau yang diketahui itu udah jelas kan, kita bisa tahu kan dia pakai rumus yang mana kayak gitu. Mungkin bisa langsung di next. Terus ada juga gerak melengkung. Jadi di gerak melengkung itu ada gerak parabola sama gerak melingkar beraturan. Nah, buat gerak parabola sendiri itu dia gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Contohnya itu kayak gerak peluru, gerak bola yang dilempar tidak vertikal, kayak gitu. Nah, untuk gerak parabola itu sendiri, itu percepatan di sumbu Y-nya itu dia negatif, terus buat percepatan di sumbu X-nya itu dia 0. Terus ada gerak melingkar beraturan atau GMB, itu merupakan gerak dalam sebuah lingkaran berjari-jari R dengan besar kecepatannya itu konstan. Nah, untuk mencari percepatannya itu dia laju perubahan vektor kecepatan sehingga dia ada yang namanya percepatan sentripetal, yaitu rumusnya V per R. Bisa di next.
Terus juga ada rata-rata kecepatan atau average speed. Jadi itu kecepatan yang apabila waktu yang dibutuhkan benda buat mengelilingi satu putaran penuh, itu average speed. Jadi untuk rumusnya sendiri itu 2 PR per T. Oke, mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum Newton. Bentar. Oke, seperti yang teman-teman ketahui, untuk hukum Newton itu ada 3, ada yang hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Untuk hukum 1 Newton sendiri, itu untuk benda itu cenderung akan mempertahankan dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Jadi untuk hukumnya 1 Newton itu apabila sigma F sama dengan 0, maka benda tersebut akan diam. Tapi apabila diberi gaya, maka benda tersebut akan bergerak. Selanjutnya ada hukum 2 Newton. Untuk hukum 2 Newton sendiri, itu adalah percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda, dan berbanding terbalik dengan masanya. Jadi untuk rumusnya itu sigma F sama dengan M kali A. Jadi apabila untuk masanya itu lebih besar, atau besarlah istilahnya, itu kan berbanding terbalik tuh dengan jumlah gayanya, maka gaya yang dihasilkan nanti akan besar juga sih, akan besar juga karena akan maaf sebenarnya sih mungkin kurang tepat ya kalau berbanding terbalik, karena apabila massa yang besar itu nanti F yang diperlukan kan juga besar tuh untuk memindahkan barangnya. Terus untuk hukum 3 Newton itu adalah hukum aksi reaksi. Oke, untuk penerapan hukum Newton itu mungkin ada di lift, mungkin ini sering keluar sih. Kemarin ingat saya untuk UTS itu ada sih untuk lift ini. Jadi teman-teman itu nanti disuruh untuk menguraikan gaya-gaya yang ada pada lift. Jadi untuk mengetahui keadaan diam itu gimana, dipercepat ke atas itu bagaimana, dan dipercepat ke bawah itu nanti bagaimana. Mungkin nanti bisa dicari-cari lebih dalam lagi untuk mengenai gaya yang ada di lift dan juga pengerjaannya nanti bagaimana. Itu sih saran saya. Nah, ini untuk contoh soal pada yang ada di lift. Seorang bermassa 50 kg berada di dalam lift. Percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan besar gaya normal yang dikerjakan lantai lift pada orang tersebut. Mungkin dalam ini ada lift dalam keadaan diam dipercepat 5 meter per sekon dan dipercepat ke bawah dengan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk lift dalam keadaan diam, itu adalah rumusnya sigma F sama dengan 0 untuk N min W. Kenapa N min W? Karena ini kan N sama W berlawanan. Sama seperti tadi, apabila berlawanan itu nanti akan dikurangi. Jadi nanti hasilnya N sama dengan W. Untuk rumus W sendiri adalah massa kali gravitasi. Di sini kita menggunakan gravitasi 10, maka nanti hasilnya N adalah 500 Newton. Terus lift bergerak dipercepat ke atas. Untuk lift dipercepat ke atas itu rumusnya N min W sama dengan M kali A. Untuk N sama dengan W plus massa kali percepatan. Tadi kan W-nya sudah diketahui tuh 500, terus massanya 50 dan percepatannya 5. Jadi untuk energi normal, gaya normal atau N itu sebesar 250 Newton. Untuk lift bergerak ke bawah dipercepat, ini maaf ya, ini bergerak ke bawah, dan nanti rumusnya W min N sama dengan M kali A. Untuk di sini A-nya itu bernilai negatif, sehingga untuk W adalah 500 dan M kali A-nya karena A-nya itu negatif, itu menjadi min 250, maaf lagi.
Sehingga untuk gaya normalnya yang terjadi pada lift apabila bergerak ke bawah itu nanti menjadi 250. Mungkin lanjut lagi ke usaha dan energi. Selanjutnya ada usaha. Untuk usaha itu ada perpindahan energi dari suatu benda ke benda lain melalui suatu gaya yang diberikan pada suatu jarak. Mungkin di sini teman-teman ada yang tahu nggak perbedaan perpindahan dengan jarak itu gimana? Oke, mungkin saya teruskan untuk gimana ada yang mau menjawab mungkin. Nggak ada. Untuk perpindahan itu lebih ke arah vektor, sedangkan jarak itu ke skalar karena untuk jarak sendiri kan ada jarak yang ditempuh tuh. Nah, itu ada perubahan. Sedangkan perpindahan itu misal titik A ke titik B itu cuman 5 meter gitu. Ada misal kita berpindah dari titik A dengan sampai ke titik B. Itu untuk perpindahannya sebesar 5 meter. Tetapi kita ada melalui titik C itu apabila kita ke A ke C terus ke B itu yang dinamakan jarak. Tapi untuk perpindahannya itu A sampai B. Nah, ini ada rumus-rumus tentang usaha. Bisa dilihat di layar. Selanjutnya ada energi. Untuk energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Untuk bentuk energi sendiri ada energi kinetik yang bisa dimiliki oleh benda karena dalam keadaan bergerak. Untuk energi kinetik ini kan rumusnya setengah mv kuadrat kan. Mungkin teman-teman juga masih ingat, untuk energi potensial ini energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisi bendanya. Untuk energi potensial mungkin untuk rumusnya mg kali H. Ini yang terakhir ada energi panas atau energi kalor. Untuk usaha ada usaha positif itu apabila energi ditransfer ke benda jika arah gaya searah dengan arah perpindahan. Untuk usaha negatif energi transfer ke benda jika arah terhadap arah perpindahan membentuk sudut 180 atau berlawanan arah. Mungkin di sini enaknya jika gimana ya, kita mau memindahkan suatu benda ke arah kanan nih. Nah, tapi benda tersebut tidak memberikan perlawanan. Tidak, misal kalian mendorong almari dari kiri, nah akan memindahkan ke kanan. Nah, itu akan benda tersebut akan berpindah ke kanan, itu akan terjadi usaha positif apabila kalian ingin mendorong almari dari kiri dan dari kanan almari ada dua teman Anda sedang saling dorong juga, itu nanti kan berlawanan tuh untuk usahanya. Nah, itu akan dinamakan usaha negatif atau nanti akan berlawanan arah. Nah, ini untuk contoh-contoh soalnya. Jika box-nya ini mempunyai massa 5 kg dan diberikan gaya sebesar 60 Newton, maka tentukan gaya normalnya. Kita akan mencari gaya normal atau gaya ke atasnya. Nah, sama seperti tadi, untuk yang pertama kita menentukan W-nya terlebih dahulu. Untuk rumus W kan M kali G. Nah, kita di sini bisa menggunakan gravitasi 9,8, bisa menggunakan gravitasi 10, tetapi di sini kita menggunakan gravitasi 9,8. Maka untuk W-nya didapatkan hasil 49 Newton. Untuk F-nya tadi diketahui 60. Terus untuk Fx sama seperti yang tadi waktu vektor itu menggunakan rumus F cos 37 F cos alpha. Nah, ini F-nya 60 cos 37. Terus untuk Fy-nya menggunakan sin F sin 37, hasilnya 36 Newton. Terus dari semuanya, nanti kan untuk yang vertikal, ini kan ada N, Fy sama W. Nah, ini digabungkan untuk arah ke atasnya itu positif, untuk arah ke bawahnya itu negatif. Jadi untuk N plus Y, N plus Fy itu sama dengan W. Kenapa plus? Karena ini kan satu arah nih, N sama Fy-nya.
terus sama dengan W. Sebenarnya ini bisa juga ditulis N plus FY min W. Kenapa min? Karena ini kan berlawanan nih sama N sama FY. Nah, selain itu bisa ditulis juga N plus FY sama dengan W. Terus kita cari N-nya, sehingga didapatkan 49 Newton dari W-nya tadi, dan juga FV-nya 36. Jadi untuk hasilnya 13 Newton. Itu mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin dari teman-teman sudah paham lah ya untuk usaha, kan waktu SMA Halo juga Mas, pernah. Gimana? Silakan. izin bertanya Mas, nama saya Bayu. Berarti di soal kayak gitu efeknya nggak digunakan ya Mas? Nah, ini tergantung sih untuk soalnya. Jika intinya kita melihat aja sih gayanya, kan ini kan vertikal. Kalau vertikal nanti yang mempengaruhi kan juga yang gaya-gaya antara ke atas, kalau enggak ke bawah kan. Nah, untuk mencari N-nya itu kita bisa menggunakan FY dan W-nya, sehingga efek ini tidak digunakan. Beda lagi kalau apabila nanti ada gaya yang ke atas ini, ke atas kiri, nah itu kan ada efeknya tuh. Nah, nanti biasanya kita disuruh arahnya nanti ke kiri atau ke kanan, itu bisa menggunakan, kita bisa melihat dari sisi efek yang berlawanan tersebut. Sama seperti aksi reaksi sih. Hukum Newton ketiga. Baik, terima kasih Mas. Oke. Mungkin ada yang tanyakan lagi. Oke, mungkin selanjutnya saya mau menjelaskan yang impuls dan momentum. Bisa di next, Mas. Jadi momentum itu adalah besaran ukuran mudah atau sukarnya suatu benda mengubah keadaan geraknya, yaitu mengubah kecepatannya diperlambat atau dipercepat. Itu rumusnya, momentum itu adalah massa dikali kecepatan. Jadi momentum ini itu dia besaran vektor, satuannya kilogram kali meter per second. Bisa di next. Jadi momentum sendiri itu nanti dia kan misalnya suatu benda itu kecepatannya kan nggak selalu konstan. Kalau misalnya ada perubahan kecepatan, berarti juga ada perubahan momentum. Nah, perubahan momentum itu disebut dengan impuls, di mana rumusnya itu F delta T ini itu impuls sama dengan M kali V2 minus V1 atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awalnya. Nah, terus ada hukum kekekalan momentum itu momentum awal dikurangi sama dengan momentum akhir, dimana kalau misalnya di suatu kondisi di mana awalnya itu 0, terus kemudian ada dua objek di akhirnya yang bergerak, jadinya momentum akhirnya MB dikali VB plus MA dikali VA, atau MB kali VB sama dengan min MA kali VA, atau VA sama dengan min MB per MA dikali VB. Nah, terus di momentum dan impuls ini juga ada tumbukan. Nah, tumbukan itu terjadi jika sebuah benda yang bergerak mengenai benda lain yang diam atau juga bergerak. Misalnya tumbukan bola biliar atau tumbukan antara dua buah mobil di jalan raya. Jadi ya untuk jenisnya ada 3, ada lenting sempurna, lenting sebagian, ada tidak lenting. Nah, itu jadi tumbukan itu ya dari awalnya dua benda yang memiliki massa dan juga kecepatan, dia saling bertemu, terus nanti dia setelahnya akan menghasilkan massa dan menghasilkan kecepatan yang berbeda, nanti bisa juga dia menyatu nanti kalau untuk tumbukan yang tidak lenting. Mungkin bisa di next.
Nah, terus yang pertama ini ada tumbukan lenting sempurna, itu tumbukan antara dua buah benda yang jumlah energi mekaniknya tetap sama besar sesaat sebelum dan sesudah terjadi tumbukan. Dengan kata lain, tidak ada energi yang hilang. Jadi, untuk di lenting sempurna ini, V-nya itu sama di awal, di sebelum bertumbukan dan juga di sesudah bertumbukannya. Untuk rumusnya, itu momentum awal sama dengan momentum akhir. Jadinya M1 kali V1 min V aksen 1 sama dengan M2 kali V aksen 2 min V2. Kemudian di lantai sempurna ini energinya juga sama. Jadi nggak ada energi yang berkurang atau energi yang diubah. Yaitu energi kinetik awal sama dengan energi kinetik akhir. Jadi rumusnya M1 untuk rumus energi kinetiknya M1 kali V1 min V aksen 1 dikali sama atau dikuadratkan, terus M2 kali V aksen 2 min V2 kali V aksen 2 plus V2. Mungkin bisa di next. Selanjutnya ada tumbukan lenting sebagian, itu jadi setelah bertumbukan itu ada sebagian energi mekanik yang diubah menjadi energi panas, bunyi, atau energi yang lain, sehingga setelah tumbukan ada energi yang dibebaskan. Jadi pada tumbukan lenting sebagian ini nggak diterapkan hukum kekekalan momentum dan juga ada koefisien restitusi yang nilainya di antara 0 sampai 1. Nah, terus ciri tumbukan lenting sebagian untuk ke hukum kekekalan momentumnya rumusnya juga M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V aksen 1 plus M2V aksen 2. Terus tidak berlaku hukum kekekalan energi karena energinya tadi ada yang dibebaskan, terus ada koefisien restitusi. Ini bisa di next. Terus ada tumbukan tidak lenting. Nah, itu setelah tumbukan, kedua benda akan memiliki kecepatan yang sama karena koefisien restitusinya sama dengan 0. Jadi, rumusnya karena hukum kekal momentum yang awal itu kecepatannya beda, dua bendanya. Nah, karena ditumbukan lenting ini jadi menyatu atau kecepatannya sama, jadinya untuk yang di akhir itu dia kecepatannya V aksen sama. Gitu, mungkin bisa di next. Nah, ini ada contoh soal sebuah gerbong kereta 100 kg yang berjalan dengan laju 24 meter per second menabrak gerbong lain yang sejenis yang sedang dalam keadaan diam. Jika kedua gerbong tersebut tersambung sebagai akibat dari tumbukan, berapa kecepatan bersama mereka dan juga hitung berapa besar energi kinetik awal yang diubah menjadi energi panas atau bentuk energi lainnya. Jadi karena ini setelah bertumbukan itu dia tersambung, jadinya dia tidak lenting untuk tumbukannya. Mungkin bisa di next. Ya, jadi ini yang pertama keretanya dia gerak, terus yang kedua itu keretanya diam. Jadinya V1-nya itu 24, terus V2-nya itu 0. Terus setelah tumbukan, dia ditanyakan V dari kedua kereta itu berapa. Mungkin bisa di next. Jadinya karena menggunakan rumus yang hukum kekekalan itu untuk P1-nya itu M1 kali V1 plus M2 kali V2, yaitu berat keretanya kan 10.000 kilo dikali 24 ditambah 10.000 dikali 0, karena yang satunya tadi keretanya dia nggak ada kecepatannya, diam. Jadinya untuk momentum yang satu 2,4 kali 10 pangkat 5, terus setelah tumbukan itu karena V-nya 1, jadinya M1 plus M2 kali V. Sama dengan P1, berarti untuk disamain ya, berarti 2,4 kali 10 pangkat 5 sama dengan M1 plus M2 kali V, berarti nanti V-nya itu sama dengan 2,4
4 kali 10⁻5 per M1 plus M2. Nanti hasilnya ketemu 12 meter per second itu kecepatan setelah dia bertumbukan. Bisa di next. Terus tadi ditanyakan juga energi kinetiknya. Kita cari dulu yang awal, energi kinetik pertama itu setengah M1 V1 kuadrat plus 0, karena yang gerbong 1 tuh dia nggak ada energi kinetiknya. Jadinya hasilnya kalau dihitung 2,88 kali 10⁻6. Terus setelah itu, setelah tumbukan, energi kinetiknya tadi kan V-nya udah diketahui yang 12 itu. Jadinya dimasukin V yang 12. Terus hasil energi kinetiknya 1,44 kali 10⁻6. Jadinya kan antara energi kinetik awal dengan energi kinetik setelah tumbukan kan ada kayak pengurangan. Jadinya pengurangannya itu adalah energi yang diubah menjadi bentuk lain, yaitu 1,44 kali 10⁻6 Joule ini. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang tumbukan, momentum, dan impuls? Oke, boleh Iqbal. Mbak izin bertanya, perkenalkan saya Iqbal. Untuk soal-soal di UTS-nya nanti tuh kira-kira yang kayak tumbukan balistik gitu masuk atau enggak, Mbak ya? Sorry, boleh diulang? Untuk nanti UTS-nya tuh kira-kira kayak yang tumbukan balistik kayak gitu-gitu tuh masuk atau enggak, Mbak ya? Untuk UTS yang nanti kurang tahu, tapi habis ini dijelasin yang balistik itu. Mungkin sampai sini dulu yang tumbukan lenting yang udah saya jelasin. Ada yang mau nanya nggak? Kalau misalnya nggak ada, bisa di next. Nah, ini selanjutnya ada bandul balistik. Itu jadi ceritanya kalau misalnya ada peluru yang bentar. Misalnya ada peluru yang warnanya biru ini, terus dia bergerak dengan kecepatan tertentu, dia ditembakkan ke bandul yang warna merah ini. Terus nanti dari pelurunya kan akan menyatu ke bandulnya, dan juga nanti ada dari bandulnya tuh bakal naik sejumlah H. Dan juga nanti jadinya dari awalnya energi kinetik nanti bakal jadi energi potensial kayak gitu. Terus langsung aja yang ini, jika massa peluru adalah M kecil dan massa bandul adalah M besar, jadinya M kali MV-nya sama dengan M kecil plus M besar kali V aksen, atau V setelah nanti si pelurunya masuk ke bandulnya. Terus energi sistem akan berubah menjadi energi potensial peluru bersama bandul sehingga sampai pada puncak. Jadinya untuk energi kinetiknya setengah M kecil plus M besar kali V aksen kuadrat sama dengan M plus M kecil plus M besar kali GH, atau V aksen sama dengan akar 2GH. Sehingga diperoleh V-nya nanti sama dengan M kecil plus M besar per M kecil dikali akar 2GH. Mungkin bisa di next. Jadi contohnya sebuah balok bermassa MB-nya 0,95 kg semula dalam keadaan diam, tergantung pada tali vertikal di posisi 1. Balok ini ditembak dengan peluru bermassa MP 0,05 kg dengan kecepatan VP. Setelah peluru menembus balok, peluru tetap bersarang di dalam balok. Selanjutnya balok bersama peluru berayun naik hingga berhenti setelah naik setinggi Y2 sama dengan 20 cm. Tentukan kecepatan peluru. Mungkin bisa di next, langsung aja. Jadi gambarannya ada peluru dengan massanya MP, terus kecepatannya VP, dia menembak ke balok dengan massa MB, terus nanti akhirnya setelah bertumbukan massanya jadi MP plus MB, terus dengan VB aksen dan juga ketinggian
jadi Y2. Terus yang pertama itu dihitung dulu hukum kekekalan momentumnya. Jadi untuk yang awal, momentum awal kan massa peluru dikali kecepatan peluru ditambah massa balok dikali kecepatan balok sama dengan massa peluru dikali kecepatan peluru akhir, terus massa balok dikali kecepatan balok akhir. Nah, karena kecepatan baloknya awalnya 0, jadinya MP dikali VP sama dengan MP plus MB kali V aksen. Jadinya V aksennya sama dengan MP plus MB dikali VP. Mungkin bisa di next. Terus untuk hukum kekekalan energinya itu pakai energi kinetik dan juga energi potensial. Jadi setelah tumbukan, balok dan peluru yang berada di dalamnya bergerak memayun dari 1 ke 2 dengan kecepatan V sama dengan V1. Saat mencapai di posisi 2, balok dan peluru mencapai tinggi maksimum di 1 sehingga kecepatannya adalah 0. Jadi untuk yang pertama itu karena dia maksudnya masih di jaraknya masih di awal, jadinya untuk Y-nya itu sama dengan 0. Terus untuk yang di akhir, yang energi di akhir itu dia mencapai di puncak akhir, jadinya dia hanya ada energi potensial, terus untuk kecepatannya 0. Jadinya setengah dikali MP plus MB V1 kuadrat sama dengan MP plus MB kali G kali Y2. Jadinya Y2 sama dengan V kuadrat per 2G atau V sama dengan akar 2GY2. Jadi bisa di next. Terus tinggal dimasukin persamaan 1 dan 2. Untuk Y2 sama dengan V kuadrat per 2G sama dengan 1 per 2G dikali MP per MP plus MB kali VP kuadrat. Terus langsung aja di perhitungannya nanti hasil dari VP-nya 0, Y2 itu sama dengan 0,025 VP kuadrat. Nanti didapetin VP-nya sama dengan 8 meter per second. Itu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau misalnya ada yang pertanyaan dari yang sebelum-sebelumnya juga bisa ditanyain karena masih ada waktu. Oke, mungkin ada yang ditanyain terkait materi yang sudah dipaparkan mungkin. Mungkin yang seingatku dulu itu yang keluar yang lift tadi, terus sama yang Mas Felix tadi menguraikan gaya-gaya yang ada pada suatu benda yang diberikan gaya itu nanti diuraikan. Terus untuk yang yang aku ngitung yang itu sih, mungkin Mas Mbak ada yang ingat untuk yang dikeluarkan dulu itu yang apa, mungkin bisa mic. Kalau sama teman-teman yang ingin bertanya silahkan ya.
Mas, izin bertanya. Silahkan. Di materi impuls tadi, yang peluru. Yang sebelahnya, Mbak, Mas. Yang lagi jelasin. Nah, itu. Nah, itu kan tadi dijelasinnya dari energi kinetik jadi energi potensial ya. Iya, jadi yang kalau menurut contoh soal yang tadi itu kan awalnya dia punyanya energi kinetik karena dia pelurunya gerak gitu. Terus nanti dia sampai titik puncaknya dia kan udah nggak bergerak lagi, itu jadinya energi potensial gitu. Oh, kalau misal ninjau si bolanya kan bolanya bergerak juga ya. Itu punya energi kinetik nggak, Pak? Apa nggak punya? Ya kalau pada saat dia bergerak dia punya kecepatan, tapi kalau di sini kita kan carinya energi awal sama energi akhir. Jadi kalau misalnya di akhir itu dia udah nggak bergerak, jadinya dia nggak ada kecepatan gitu. Makasih ya, Mbak. Oke. Oke, silakan Mariam. Izin bertanya, Mbak, nama saya Mariam. Untuk di UTS nanti, kuantitas soalnya nanti akan sama rata untuk semua bab atau akan ada materi yang jumlah soalnya lebih banyak? Mungkin saya izin menjawab ya. Untuk UTS nanti itu biasanya nggak semua materi itu dikeluarkan. Jadi tergantung dosennya nanti yang dikeluarkan itu materi apa aja. Terus untuk biasanya itu ada 1 sampai 5 soal. Itu nanti untuk bobotnya itu berbeda-beda, tergantung kesulitan soalnya. Apakah menjawab? Baik, Mas. Terima kasih. Oke. Mungkin ada yang tanya lagi? Oke, silakan yang masih bingung di bab sebelumnya juga boleh ditanyain, sama jangan lupa ini udah ada form kritik saran di kolom chat, bisa diisi semua ya. Ya, silakan Pandu. Komisi bertanya, Mbak, Mas, di materi vektor yang paling Iya. awal. Bentar. Yang kita jelasin yang F4 tadi, Mas. Yang itu. Kan di situ ada F4 ya, Mas. 46,022. Nah, itu bukan resultan akhir ya. Kalau kan tadi ada rumus resultan akhir kan fx kuadrat plus fy kuadrat di yang ada kos-kosnya tadi, Mas. Iya. Ya, kayak gitu. Pakai yang itu ya, Mas. Tadi saya dengar. Jadi itu nanti kalau nyari yang resultannya itu resultannya si F4 tadi atau kita cari lagi pakai, kan kita udah dapat sudutnya tuh, Mas, 54,93 derajat. Itu dipakai lagi apa enggak untuk nyari resultan? Atau F4 itu sudah cukup untuk menyatakan suatu resultan? Kalau dari saya sudah cukup sih. Ini kan untuk mencari sudutnya ini ya.
nanti besarnya sudutnya F4 berapa. Hmm. Ya, kalau dari saya sih sudah cukup karena ini kan F4 ini kan istilahnya kan F terakhir kan, F dari semua gaya yang ada di sini. Nah, itu jadi untuk mencari sudutnya itu sudah cukup memakai F4 ini. Jadi untuk resultan akhirnya itu menggunakan F4 ini. Kalau dalam kasus lain yang memakai rumus yang pakai cos itu gimana Mas ya? Kalau boleh tahu. Yang gimana? Pakai rumus yang tadi, yang A kuadrat plus B kuadrat 2AB itu kapan bakal pakai? Ketika diketahui sudut aja ya? Bagaimana? Nah, kalau itu sih, bentar. Nah, misal ini nih ada F1 sama F2 nih. Nah, ini F1-nya berapa, F2-nya berapa, terus ini sudutnya nanti diketahui. Nah, terus nanti bisa menggunakan rumus yang tadi, yang ini. Jadi untuk nanti F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 untuk sudutnya ini. Gitu. Satu lagi mungkin boleh nggak Mas? Ya, silakan. Dibalik lagi yang kiri Mas. Bukan yang kanan nih maksudnya. Nah, ini kan tadi kita udah dapat sudutnya 54,93 derajat ya Mas. Itu kan F4-nya kita proyeksiin ke arahnya F2 ya. Itu kita ninjau 54,93 derajat itu dari sumbu X atau sumbu Y Mas? Itu dari sumbu X. Terima kasih Mas. Berarti kalau dari sumbu Y berarti rumusnya di Fx per Fy itu boleh nggak Mas? Kalau dari sumbu Y tinggal dikurangin aja sih nanti 90 kan totalnya. Iya. Makasih ya Mas. Oke. Oke, ada yang ditanyakan lagi mungkin? Ya, silakan. Baik, Mas, terima kasih atas kesempatannya. Untuk yang ingin saya tanyakan bisa dikembalikan ke slide yang tadi yang Pandu tanyakan. Ya. Itu kan F4-nya itu kan Mas resultan dari ketiga gaya itu kan Mas. Kalau kita misalnya cari arah dari F4 ini dengan cara poligon yang segi 4 itu kita hubungkan dari F1, F2 dan F3 itu bisa kan ya Mas? Bisa sih. Maksudnya untuk arahnya nanti kemana gitu kan? Iya Mas. Bisa. Baik Mas, Mas. Ini kan kalau dilihat nih dari soalnya kan F1-nya 40, F2-nya 60 dan F3-nya 31. Nanti kan cenderung ke F2 kan untuk arahnya dari semua gaya ini. Itu sih. Karena kan F2-nya juga terbesar nih. Nanti yang vertikal dikurangi sama yang vertikal ke atas dikurangi sama yang vertikal ke bawah, terus yang horizontal ke kanan nanti dikurangi yang ke kiri. Terus apabila sudah, nanti dilihat tuh untuk totalnya yang Fx berapa, Fy berapa. Apabila negatif, untuk Fx negatif itu nanti akan cenderung ke arah ke kiri. Ini kan ke kiri nih F-nya, ya kan. Terus kalau Fy-nya positif itu akan cenderung ke arah atas dan juga sebaliknya gitu. Mas, terima kasih Mas. Kayaknya ada yang bertanya lagi mungkin. Oke, karena sudah nggak ada yang bertanya, mungkin tadi untuk awal kegiatan diawali dengan doa. Mungkin untuk kegiatan ini bisa diakhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan.
berdoa dapat dicukupkan. Cukup sekian dari kami. Apabila ada banyak kekurangan, bisa dijadikan untuk koreksi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Mas. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Mas Iba. kritik sarannya ya. Terima kasih banyak, Mas.